kalau kita lihat banyak perbuatan dosa, Allah tidak akan mengampuni penduduk itu kalau dia tidak merubahnya. Kadang-kadang doa kita tidak diijabahi sama Allah. Kenapa? Banyaknya perbuatan dosa. Dosa kita, dosa yang lainnya juga. Maka kalau kita lihat sejarah kisah di dalam Al-Quran, negeri Sabah yang dimana ketika saat itu betul-betul melimpah ruah, kehidupannya tenang, aman, tentram. Bahkan negeri Sabah ini dikelilingi dengan dua kebun, sebelah kanan dan sebelah kiri, yang dimana kebun-kebun itu luar biasa, panen kurma, panen apa saja, gandum dan yang lainnya. Ini bisa mensejahterakan rakyatnya di negeri Sabah. Kenapa? Karena saat itu penduduknya betul-betul taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan ayat-ayat Allah, bisa mendengarkan pengajian-pengajian ceramah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik di majelis ilmu, di masjid-masjid, sebagaimana yang kita rasakan malam hari ini, maupun kita mendengarkan melalui audio-audio ataupun di medsos media sosial. Dan juga dengan nikmat yang Allah berikan berupa mulut, kita bisa berbicara, mengatakan sesuatu, kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dengan mulut ini. Kita bisa memberikan informasi, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik, yang mendatangkan kebaikan, keberkahan dengan ucapan-ucapan salam. Dan juga kita bisa berbicara yang itu juga bisa mendatangkan manfaat dunia. Ketika kita berbisnis dengan ucapan kalimat yang kita ucapkan, menawarkan dagangan kita, sehingga dengan kita berbicara yang baik terkait dengan urusan-urusan duniawi, maka akan bisa membuahkan kebaikan. Begitu juga tatkala kita berbicara yang bermanfaat, berbicara tentang urusan akhirat, berbicara tentang urusan agama, tatkala kita mengajak orang lain beribadah, berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, mendatangi majelis ilmu, bersedekah, ibadah haji, dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka itu akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai Allah memberikan pujian, Allah memberikan kemuliaan, sanjungan kepada orang yang berbicara, yang dimana pembicaraan itu mengandung manfaat, mengandung faedah, agar orang lain bisa beribadah kepada Allah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama Allah, mengajak orang lain untuk mentaati Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bicara atau pembicaraan, ungkapan, perkataan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan nikmat mulut, lisan ini apabila digunakan untuk pembicaraan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala Allah, ridha Allah, maka ini luar biasa. Meskipun semua kalau kita kupas, setiap nikmat badan yang kita fungsikan, yang kita gunakan dalam kebaikan, maka akan mendatangkan banyak pahala. Contoh saja mulut ini, mulut saja. Banyak ayat-ayat yang menegaskan, memerintahkan agar kita berkata-kata yang baik. Contohnya kalau kita melihat di dalam Al-Quran yang kami bacakan di atas, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan kata-kata yang baik, ucapan yang mengandung manfaat kebaikan dunia dan akhirat. Itu perintah dari Allah untuk berkata yang baik. Dan juga di dalam Al-Quran, bahkan Allah memberikan sanjungan kepada siapapun orang yang mengajak saudaranya orang lain untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, bahkan itu merupakan ucapan yang paling baik di muka bumi ini. Tidak ada perkataan, ucapan, pembicaraan yang paling baik kecuali mereka yang da'a ilallah, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah, berdakwah, mendakwahkan agama Allah. Ini adalah ucapan, perkataan yang paling terbaik di dunia. Ini sanjungan dari Allah. Makanya diturunkan di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat yang ke-34, kalau 35. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qala mimman da'a ilallah. Jadi wa man ahsanu qala mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya bagi orang-orang yang senantiasa da'a ilallah, mendakwahkan agama Allah, mengajak orang lain berbuat kebaikan, mengajak orang lain untuk mengerjakan amal-amal solih, mengajak sholat, mengajak baca Quran, mengajak bersedekah, mengajak untuk ngaji, mendatangi majelis ilmu, silaturahim, mengunjungi saudaranya yang sakit, berbuat baik kepada orang tua, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ini bagian daripada sanjungan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun orang yang diberi nikmat mulut untuk kebaikan. Insyaallah. Itu nikmat jasad kita ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka nikmat yang Allah berikan ini mari kita syukuri, kita gunakan untuk kebaikan, agar senantiasa hidup kita ini menjadi berkah. Maka tema yang kita sampaikan malam hari ini, bagaimana menggapai kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Maka akan kita kupas bagaimana mewujudkan, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang berkah itu bagaimana. Maka solusi yang harus kita perhatikan, maka kita kembali kepada wahyu Allah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi di dalam hadis-hadisnya. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla. Maka kalau kita mengambil pengertian bahwa kata-kata berkah ini sering diucapkan oleh banyak orang. Semoga hidup Anda berkah. Semoga usaha Anda berkah. Semoga rumah tangga Anda berkah. Semoga segala apapun aktivitas Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kendaraan, rumah, dan semua yang Anda miliki, istri, anak, dan semuanya pekerjaan, semoga berkah. Maka ini sering kita dengar kata-kata berkah. Maka kita akan kupas apa yang dimaksud dengan berkah. Maka di dalam Al-Quran kata berkah ini disebutkan. Di dalam Al-Quran, kalau kita membuka surat Al-A'raf 96, di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang 29, dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain. Maka kata-kata berkah itu oleh Allah ditampilkan, ditunjukkan di dalam firman-Nya agar manusia itu mau memahami, memperhatikan, sekaligus mengamalkan, mengikuti petunjuk Allah agar mendapatkan keberkahan.
Maka kata-kata berkah ini para ulama mendefinisikan, menjelaskan apa? Kata-kata berkah itu sebagaimana Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan al-berkah, ya, barokatun itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Atau luzumul khair, langgengnya kebaikan. Kebaikan yang langgeng. Atau rabat al khair, berkembangnya segala sesuatu yang diusahakannya. Fi syai', ya, berkembangnya apapun yang diusahakannya. Jadi berkembang, banyak, semakin berkembang, semakin tambah. Itu namanya berkah. Jadi ini definisi pengertian berkah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengambil kesimpulan daripada penjelasan para ulama ini, maka setiap orang itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya berupa keberkahan. Tapi dengan catatan ketika orang mengharapkan keberkahan hidupnya, maka harus melakukan sebab-sebab yang menjadikan dirinya menjadi berkah. Maka apa sebab-sebab yang harus diperhatikan? Maka untuk meraih berkah, mendapatkan keberkahan, meraup berkah, atau kalau bahasa orang Jawa, ngalap berkah. Apa? Ngalap berkah, itu orang Jawa. Kalau bahasa Indonesia adalah meraup berkah, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Bagaimana tata caranya supaya kita mendapatkan keberkahan? Maka otomatis Al-Quran ini menjawab, memberikan tips-tips agar hidup itu menjadi berkah. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, yaitu surat yang ke-7 ayat yang 96 yang kami sampaikan di atas tadi. Yang pertama yang harus diamalkan, dijalankan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup adalah apa? Yang pertama adalah takwa dan iman. Orang agar hidupnya dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan apa saja, itu agar diberkahi oleh Allah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat-nikmat yang diridhoi oleh Allah, maka harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu jelas. Ya. Jadi harus apa? Beriman dan bertakwa. Maka dijelaskan, diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu wa akhadna bima kanu yaksibun. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa siapapun penduduk di negeri manapun, ya, negeri manapun, wilayah manapun, daerah manapun, kalau semua penduduknya, semua masyarakatnya, baik dari tingkat pemimpin, presiden, sampai rakyatnya, yang di bawahnya, yang paling bawah, rakyat jelata, masyarakat secara umum, pemimpin sampai rakyatnya, raja sampai rakyatnya, ya, kalau mereka mau beriman, mereka mau meyakini ayat-ayat Allah dan juga membenarkan ayat-ayat Allah dan juga mengamalkan ayat-ayat Allah, maka mereka akan diturunkan keberkahan dari berbagai pintu-pintu manapun. Jadi perhatikan ayat ini. Di situ Allah menggunakan barokat. Barokat itu jamak dari barokatun. Jadi banyak pintu, tidak hanya satu pintu, tapi banyak pintu. Keberkahan dari manapun, dari langit, dari bumi, samping kanan, samping kiri. Itu berkah itu akan turun secara deras. Ya.
Maksud daripada berkah ini apa? Para ulama menjelaskan diturunkan air hujan yang memberikan manfaat, tidak mendatangkan musibah banjir. Kemudian dengan hujan yang memberikan manfaat ini bisa mengairi tanaman-tanaman, menumbuhkan tanaman-tanaman yang kering. Ya, menjadikan tanah-tanah yang kering itu menjadi subur, bisa memberikan manfaat kepada binatang-binatang ternak, bisa dimanfaatkan, dikonsumsi oleh manusia, dan juga tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon dan yang lainnya. Ini berkah. Dan juga keberkahan yang lain juga mungkin dalam kehidupan manusia. Contohnya, kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, di dalam keluarga keberkahan mendapatkan istri yang solehah. Jadi kalau punya istri yang soleh itu berkah. Istri yang mentaati Allah, istri yang taat kepada suaminya, istri yang betul-betul ahli ibadah, menjaga kehormatannya, menjaga akhlaknya. Nah, ini berkah. Jadi yang dinamakan istri yang berkah itu istri yang taat kepada Allah, istri yang soleha, istri yang baik. Contoh lagi, mendapatkan anak yang diberkahi. Anak yang diberkahi adalah anak yang taat kepada Allah, anak yang rajin ibadah, anak yang manut ketika diperintah untuk ibadah kepada Allah, mau menjalankan sholat, puasa, dan yang lainnya. Ini adalah anak yang diberkahi oleh Allah, anak yang berkah. Anak yang mau dituntun, dibimbing, diperintah untuk ibadah kepada Allah. Ini anak yang berkah. Dan juga harta yang berkah adalah harta yang bisa menjadikan pemiliknya ini semakin dekat kepada Allah. Semakin rajin ibadah, semangat untuk ibadah, semakin meningkatkan amal ibadahnya, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah. Ini harta yang diberkahi oleh Allah. Semakin dia dermawan, semakin dia orang yang mudah membantu orang lain, suka bersedekah, suka berinfak, membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dimiliki oleh keluarganya, kerabatnya, saudaranya, tetangganya. Dia tidak kikir, dia tidak melirit, bakhil ketika memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harta yang berkah. Dan tidak menjadikan dia sombong dengan harta yang dimiliki ini. Tidak menjadikan dia berpaling dari agama Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang berkah. Ingat ya Bapak Ibu, apa yang kita miliki? Kendaraan, mobil, motor, rumah. Ini kalau diberkahi, maka kendaraan apa saja yang kita kendarai, yang kita naiki, ini bisa menuntun kita menuju agama Allah, menuju kepada kebaikan. Itu tandanya kendaraan yang berkah. Bukan kendaraan yang menuntun kita kepada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dicela, dimurkai, dibenci oleh Allah, menjadikan kita semakin bertambah dosa kita. Bukan. Ya. Makanya sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah ketika dia menaiki perahu yang dibuatnya, ketika Allah turunkan banjir yang luar biasa, namanya tufan. Apa? Tufan. Tufan itu banjir yang besar, yang sudah kami jelaskan di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 14 ya. Ketika kaumnya ini dolim, tidak mau mengikuti dakwah, menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, bahkan memusuhi, membenci dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah tauhid, ya, maka Allah turunkan banjir yang luar biasa yang meluluh lantakkan, menghancurkan rumah-rumah dan membunuh, menewaskan semua masyarakatnya. Tidak terkecuali juga istrinya. Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan oleh Allah, dan juga putra daripada putra Nabi Nuh, salah satunya Kan'an, yang bernama Kan'an juga tewas, dibinasakan, diazab, disiksa oleh Allah dengan banjir, ditenggelamkan. Fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Kemudian Allah menyiksa mereka, mengazab mereka dengan tufan.
banjir yang besar yang menenggelamkan mereka karena mereka berbuat dolim. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Ketika diselamatkan oleh Allah dari tufan, dari banjir yang besar, maka di situ diturunkan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang 29. Bisa dibuka ya. Ini doa yang Allah turunkan agar kita bisa membacanya, menghafalkannya, mempraktekannya. Agar supaya dikasih keberkahan dalam kita memiliki harta yang kita miliki, rumah, kendaraan, tempat tinggal apa saja, agar senantiasa diberkahi oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qur rabbi anzilni munzala mubarakau wa anta khairul munzilin. Ya. Perhatikan ayat ini. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Wa qur rabbi. Jadi kalau kita berdoa nanti nggak usah pakai tambahan wakul, nggak usah langsung Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu doa Nabi Nuh yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya supaya nanti diamalkan oleh kaumnya dan generasi-generasi setelahnya sampai kita. Bahkan ini sering dibaca oleh Nabi ketika beliau menaiki kendaraan unta, baik ketika perang atau safar. Beliau selalu berdoa dengan doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya Tuhanku, anzilni munzala. Tempatkanlah diriku, berilah tempat tinggal kepada diriku, atau jadikanlah kendaraan ini munzala sebagai tempat, sebagai kendaraan mubarakah yang diberkahi. Perhatikan, yang diberkahi. Jadi kendaraan, rumah, motor, mobil, barang-barang perkakas, apa saja yang dimilikinya, itu agar diberkahi oleh Allah. Wa anta khairul munzilin. Dan ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, sebagai bentuk untuk memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal, sebaik-baik Rabb, zat yang memberikan semua apa yang aku minta. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka dengan kalimat akhirnya apa? Khairul munzilin. Allah itu zat sebaik-baik pemberi apa saja. Ini tandanya kita bersyukur kepada Allah. Wa anta khairul razikin wa anta khairul munzilin wa anta arhamur rahimin. Kata-kata anta ya, ini menunjukkan kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Karena kita masih ingat kepada Allah. Itu berkah Bapak Ibu nggih. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama, maka ketika kita ingin hidup kita berkah, maka syarat mutlak yang tidak boleh ditinggalkan adalah iman dan takwa kepada Allah. Contohnya kalau negeri dimanapun, contoh di Indonesia ini pengen diberkahi oleh Allah, syaratnya apa? Mulai pemimpinnya sampai rakyatnya, masyarakatnya taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah. Ya, kepada syariat Allah. Pengen dihilangkan segala musibah, bencana apa saja, malapetaka yang kita rasakan, yang kita hadapi, yang kita lihat. Terjadinya banjir besar, terjadinya tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran yang hebat. Penyakit-penyakit yang Allah turunkan, yang Allah kirim, ya, baik itu corona atau semisalnya, syaratnya apa? Kalau pemimpinnya dan rakyatnya mau tunduk taat kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama menjelaskan akan Allah turunkan keberkahan. Bahkan bukan hanya itu saja, diturunkan kedamaian, kemakmuran, keadilan, ketentraman, bahkan kebahagiaan, selamat. Masyarakatnya diselamatkan oleh Allah, dilindungi, dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya, sehingga menjadi tempat yang bagaimana Bapak Ibu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pernah dengar kalimat ini? Ya.
Jadi nanti kalau kita biasa rumah-rumah kita ini atau tempat tinggal kita ini bisa gitu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ciptakanlah suatu tempat, negeri, wilayah, daerah yang dimana kalau ada simbolnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah tempat tinggal yang nyaman, aman, dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, tempat tinggal itu atau daerah, wilayah, negeri kalau nyaman, aman, dan mendapatkan ampunan dari Allah, maka syaratnya apa? Syaratnya apa? Iman dan bertakwa. Iman dan bertakwa. Makanya kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tempat tinggal ataupun daerah, wilayah, negeri yang nyaman dan aman, ya, aman loh, ya, aman dari segala apapun intervensi musuh, karena Allah menjaganya, dan penduduknya dapat ampunan dari Allah. Ya, maksudnya diampuni ini artinya jauh dari perbuatan dosa. Makanya kalau kita lihat banyak perbuatan dosa, Allah tidak akan mengampuni penduduk itu kalau dia tidak merubahnya. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang doa kita tidak diijabahi sama Allah. Kenapa? Banyaknya perbuatan dosa. Dosa kita, dosa yang lainnya juga. Nah itu. Maka kalau kita lihat sejarah kisah di dalam Al-Quran, negeri Sabak yang dimana ketika saat itu betul-betul melimpah ruah, kehidupannya tenang, aman, tentram. Bahkan negeri Sabak ini ya itu dikelilingi dengan dua kebun, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri, yang dimana kebun-kebun itu luar biasa, panen kurma, panen apa saja, gandum dan yang lainnya. Ini bisa mensejahterakan rakyatnya di negeri Sabak. Kenapa? Karena saat itu penduduknya betul-betul taat kepada Allah. Ini kalau kita membuka di dalam surat Sabak, makanya dinamakan Sabak itu negeri Sabak. Nah, ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka keimanan, ketakwaan seseorang ini bisa menjadikan keberkahan ini turun. Ya, makanya kalau kita lihat dalam kehidupan rumah tangga ini, rumah tangga yang berkah itu yang bagaimana? Rumah tangga yang berkah itu penuh dengan kebahagiaan, harmonis, aman, tentram, rezeki juga lancar, anak-anak sehat, istri juga baik, suami juga baik, pekerjaan lancar. Ini berkah. Kenapa? Nah, itulah Allah menurunkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan para jamaah Bapak Ibu, ketika orang ini betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, keberkahan yang didapatkan itu bukan hanya di dunia saja, diberi ketenangan hidup, ketentraman, kebahagiaan, rezeki yang lancar, bukan, tapi dijanjikan masuk surga. Kalau dia beriman dan bertakwa, dijanjikan apa? Masuk surga. Ini jelas syarat mutlak ini. Orang masuk surga harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya betul-betul dia menerima apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan dalam kehidupannya. Jadi Al-Quran ini sebagai apa? Way of life. Pandangan hidup, aturan hidup, konsep dalam mengatur kehidupan dia adalah Al-Quran, bukan kitab yang lain. Ingat, ini syarat. Kalau pengen betul-betul masuk surga dan di dunia dikasih kebaikan yang banyak, nanti dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya apa? Jadikan Al-Quran sebagai way of life, manhajul haya, konsep dalam mengatur kehidupan dia. Apapun perintah Allah dijalankan, jangan sampai dikomen, ya, jangan sampai dikomentari, Pak, jangan sampai ditentang, diselisihi, ya. Yang kedua, larangan apapun di dalam Al-Quran itu harus ditinggalkan, jangan dibantah, jangan dikomen, jangan dibantah, jangan ditentang. Itu syaratnya. Apapun larangan di dalam Al-Quran jangan sampai ditentang,
dikomentari atau dibantah. Jangan. Itu kalau pengen nanti kita hidup berkah, masuk surga. Kita buka di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 ya. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ya. Kalau kita membuka Al-Qur'annya ayat yang ke-97 ya. Sini. 97. Apa kata Allah? Man amila amalan ya. Man amila soleham min dzakarin aw unsa. Siapapun orang yang beramal soleh, perhatikan. Siapapun orang yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah. Dia dalam kondisi apa? Beriman kepada Allah. Artinya dia mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi keimanan itu menuntut agar senantiasa dia mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Falanuhyanna hayatan thayyibah, akan kami beri kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Apa hayatun thayyibah Bapak Ibu? Hayatun thayyibah itu Imam Mujahid, seorang ulama besar dari karangan ahli tafsir, Imam Mujahid tabi'in, ini mengatakan jadi hayatun thayyibah itu adalah al-jannah, surga. Nanti di surga akan diberi kehidupan yang baik, kenikmatan yang banyak. Itu kalau syaratnya dia soleh ya, beriman, dia bertakwa kepada Allah ya. Siapapun bisa menjalankan ayat ini, mengamalkan ayat ini. Amalkan ayat ini. Syarat untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat selama-lamanya nanti di surga, syaratnya adalah dia beriman dan bertakwa kepada Allah dengan amalan-amalan soleh tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Ghafir, surat yang ke-40 ya, ayat yang 40 ya. Allah sendiri menjelaskan, man amilan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah rizaquna fiha bighairi hisab. Siapapun orang yang dia beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, sedangkan dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah, mengimani Al-Quran dan mengikuti petunjuk Al-Quran, maka akan dimasukkan ke dalam surga dan diberi rezeki tanpa batas. Ya Pak Ibu, kata-kata rezeki ini terkait dengan keberkahan hidup. Orang rezekinya lancar, ini tandanya orang yang diberkahi hidupnya. Rezeki lancar dalam arti apa? Rezeki lancar ketika dia ini beramal solih. Rezeki lancar itu bukan berupa duit loh ya. Kadang-kadang orang persepsi itu kalau rezeki itu sudah duit di pikirannya. Bukan. Rezeki itu adalah nikmat yang tidak terbatas apapun bentuknya. Sehat, rezeki. Nah iya. Jiwa yang tenang, hati yang tenang, rezeki. Bisa ngaji, rezeki. Bisa sholat, rezeki. Bisa ibadah apapun, rezeki. Ya. Dapat istri yang baik, suami yang baik, rezeki. Punya anak yang baik, rezeki. Jadi jangan sampai kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan, wah dapat rezeki yang banyak, dapat duit yang banyak. Ini salah kaprah ya. Ya. Jadi kalau ada persepsi seperti ini pemikirannya orang-orang orientalis ya, orang-orang kafir ya. Jadi setiap apapun rezeki itu selalu ditafsirkan adalah uang. Sehingga orang tidak ibadah, oh dapat rezeki banyak, belum tentu. Ya. Bisa jadi karena tidak berkah. Karena orang kalau tidak beriman dan bertakwa, tidak beramal soleh, apapun nikmat yang dimilikinya, yang didapatinya, itu tidak akan menjadi berkah. Dan apapun. Ya. Jadi segala nikmat apapun yang dia miliki, kalau tidak menjadikan dia menjadi orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh,
mengikuti petunjuk Al-Quran, menjalankan semua perintah Allah dan menjelarang Allah, nikmat yang dimiliki menjadi bencana. Menjadi apa? Malapetaka. Contoh, ketika orang cari duit, kerja, usaha, ini contoh ya, kita real di masyarakat. Ketika orang bekerja, cari duit itu kan bagian pada nikmat yang Allah berikan, ya. Dari usaha yang dia kerjakan, usaha itu juga nikmat. Tapi ketika dia melalaikan ibadah kepada Allah, nikmat yang dia dapatkan, dia miliki itu tidak berbuah berkah. Tidak berbuah berkah. Meskipun itu juga bagian pada rezeki yang pernah kita kupas. Rezeki kan ada dua, umum dan khusus. Kalau rezeki umum itu diberikan kepada siapapun mereka, baik muslim, musyrik, kafir, mukmin, soleh, tidak soleh, itu dapat rezeki semua, apapun bentuknya, gitu. Sehat, ya, itu juga rezeki kan? Ya, orang kafir sehat, orang mukmin juga sehat, dapat pekerjaan yang enak. Orang mukmin mungkin juga dapat pekerjaan yang enak, orang kafir mungkin lebih enak. Itu rezeki. Tapi secara umum diratakan sama Allah. Binatang dapat rezeki. Ya, apapun yang ada di muka bumi ini, makhluknya Allah semua dapat rezeki. Jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, itu semua Allah berikan rezeki secara umum. Tapi ada rezeki yang khusus, rezeki berupa iman dan takwa. Itulah rezeki yang khusus, yang dimana akan diperoleh dengan syarat dia beribadah kepada Allah, itu rezekinya surga. Itu rezeki. Makna kata-kata rezeki, rizqun karim, rezeki yang banyak, kata Allah adalah surga. Dan itu tidak diberikan kecuali hanya yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Jelas Bapak Ibu nggih? Ulaika mul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 4, surat yang ke-8. Mereka lah orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan mereka akan mendapatkan rezeki yang paling banyak nanti di surga. Syaratnya apa? Mukmin. Rezeki khusus surga yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, mukmin, bertauhid. Kafir nggak dapat, musyrik apalagi, munafik belas. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kalau kita pahami, ketika orang ini dia ini bekerja, ternyata rezeki yang dia dapatkan atau nikmat yang dia peroleh, semakin dia jauh kepada Allah, semakin dia mendurhakai Allah, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa. Contohnya, dia dapat hasil dari pekerjaannya, dapat uang, dapat cuan, ternyata uang itu digunakan untuk masuk ke diskotik, minum-minuman, zina, atau berbuat apa saja kemaksiatan yang dilakukannya. Ingat, nikmat yang Allah berikan ini berbuah malapetaka, musibah, bencana. Kenapa? Karena uang ini digunakan untuk maksiat kepada Allah, bukan digunakan untuk kebaikan. Jadi para jamaah Ibu, ingat ya, itu nikmat yang membawa petaka itu namanya bali'ah. Tapi nikmat yang membawa kebaikan namanya berkah. Itu perbedaannya di situ. Jadi kalau kita miliki contoh HP ini ya. HP yang kita gunakan untuk sehari-hari kita, untuk bisnis, untuk transaksi, ya, untuk melakukan apa saja pekerjaan-pekerjaan kita. Apa saja berhubungan dengan manusia di media sosial. Ya, bahkan juga kalau kita mungkin bersenang-senang dengan keluarga, dengan foto-foto yang lainnya, kita ingin tahu tempat-tempat wisata yang lainnya. Tapi ingat, HP jawal ini kalau kita gunakan untuk kebaikan, apa? Berbuah pahala. Share pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan murotan, mengajak orang untuk kebaikan-kebaikan. Terus seperti itu, ternyata menjadikan apa? HP ini berbuah berkah. HP ini berkah Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kita dititipi oleh HP ini dengan harga 1, 2 juta, 3 juta. Diganti sama Allah surga nanti pada hari kiamat
yang tidak terbatas kenikmatannya. Ingat Bapak Ibu nggih? Sekedar HP ini Allah titipkan untuk kita miliki HP ini. Untuk bisnis. Bisa bisnis ini mendatangkan keberkahan kalau bisnis ini jujur. Contohnya, ketika kita bertransaksi, jual apa saja yang kita jual barang. Syaratnya apa? Jujur. Tidak manipulasi, tidak berbohong, tidak berdusta dan menipu. Itu kalau kita bisnis ya. Kalau kita gunakan HP untuk bisnis, maka HP ini menjadi berkah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud Ibnu Majah dari Hakim bin Hazim, dikatakan oleh Hakim bin Hazim, Rasulullah SAW bersabda, al-bai'an bil khiyar ma lam tafarraqa fa in kana sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Orang yang jual beli transaksi ini memiliki khiyar. Apa khiyar? Bisa memilih atau bisa untuk memilih atau menawar. Khiyar itu memilih atau menawar. Silakan. Malam yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Jadi akadnya itu di situ adalah saling bisa memilih atau menawar barang tadi, bertransaksi tadi. Malam yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Fa'in sodako, kalau keduanya jujur, pembeli dan penjual jujur, ini barang bagus, nggak cacat, pembeli juga siap akan membelinya dengan DP sekian, tidak ada penipuan, ya. Wabayyana, dan menjelaskan cacatnya, kekurangannya. Oh, ini barangnya nanti mudah rusak atau mudah mati dan sebagainya, atau menjelaskan barang ini baik, nggak ada masalah, nggak cacat, lancar, normal, ya. Apa kata Nabi? Burikalau ma fi baima, keduanya diberkahi, dan diberkahi harta yang dijadikan sebagai transaksi tadi. Subhanallah. Fa in kadzaba, kalau keduanya saling berdusta, menipu, fakatama, menyembunyikan keburukannya, dua-duanya itu berbohong, berdusta, manipulasi, pesen atau mungkin dia mau milih, ternyata sudah disiapkan nggak jadi tanpa alasan yang syar'i, atau menipu, barang yang dibeli rusak, nah ini, atau makanan yang dijualnya itu kadaluarsa, atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nah ini kan menyembunyikan yang buruk. Apa kata Nabi? Muhiqqat barakatun bi bai'iha, akan dilaknat oleh Allah penjualnya atau pembelinya yang berdusta dan berbohong, dan dihilangkan keberkahan dari harta yang didapatkannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini urusan jual beli saja bisa mendatangkan keberkahan, ya, atau bisa mendatangkan laknat, dihapus keberkahannya, tergantung bagaimana transaksinya dan tata caranya, melanggar syariat atau tidak. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah kehidupan dalam kita memahami apa yang dinamakan berkah dalam hidup ini. Jadi kalau kita hidup, kita pengen diberkahi, syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh, sehingga kesolehan ini bisa membuahkan kebaikan, bisa mengajak orang lain menjadi soleh, mengajak keluarga menjadi soleh, mengajak tetangga-tetangga saudara kita menjadi soleh. Maka kesolehan kita akan berbuah menjadi berkah. Maka kalau kita sudah diberkahi hidup kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ingat Bapak Ibu, jadi kalau hidup kita sudah diberkahi, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu tandanya baik dalam hidup kita. Maka itulah yang dinamakan berkah. Apa? Baik. Ya, mendapatkan kebaikan, menambah kebaikan, menambah kita semakin taat kepada Allah. Itu namanya hidup kita berkah. Jadikan hidup kita setiap harinya berkah. Dengan cara apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, agar mendapatkan keberkahan hidup adalah berdoa. Perbanyaklah kita mohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan keberkahan hidup kita. Apa yang diajarkan Nabi? Nabi menjelaskan dalam hadis Imam Ibnu Majah
Imam Ahmad dan Abu Daud. Nabi berdoa, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku setiap pagi harinya. Setiap apa? Pagi hari. Maka berdasarkan doa ini, para jamaah Bapak Ibu, maka setiap orang yang bertransaksi, berjual beli, usaha, bekerja, berangkat dari rumah menuju pekerjaannya dalam rangka untuk mentaati Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, hidupnya diberkahi pada pagi hari. Jualnya juga diberkahi kalau dia jualnya baik, niatnya baik, tidak ada niat untuk menipu. Dia bekerja, bekerjanya baik, cari yang halal, cari yang baik, tidak cari yang haram, maka pada pagi harinya diberkahi. Apapun kalau kita bekerja, berangkat untuk usaha jual beli di pagi hari, itulah keberkahan turun dari langit. Sebelum saya tutup, para jamaah Ibu, ada kisah yang dimana ketika Urwah bin Zubair bin Awam ini pernah diberi uang 1 dinar oleh Nabi. 1 dinar ya. Ketika diberi uang oleh Nabi 1 dinar ini untuk membeli kambing ke pasar, berangkat Urwah bin Zubair berangkat ke pasar, kemudian dia dapat 1 kambing dengan 1 dinar yang diberikan oleh Nabi kepada dirinya. Ketika di tengah perjalanan ada orang lihat kambingnya kok bagus, kemudian orang tadi berminat untuk membelinya. Setelah transaksi jadi, maka dijuallah berapa? 1 kambing tadi menjadi berapa? 2 dinar. Maka dibeli yang 1 dinar dapat 1 kambing tadi sama orang ditawar 2 dinar. Ketika setelah dijual, maka Urwah tadi kembali ke pasar lagi. Beli 1 kambing, kan tersisa 1 dinar. Yang 1 dinar digunakan untuk beli kambing. Kemudian pulang, kemudian menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini tadi saya beli kambing, sing panjenengan paringaken 1 dinar tadi yang kau berikan. Saya belikan, di tengah perjalanan ditawar berapa? 2 dinar. Maka saya kembali ke pasar, beli 1 kambing sesuai dengan amanah panjenengan. Tapi saya membawa keuntungan 1 dinar. Bagaimana? Ya Rasulullah, bolehkah? Maka Nabi mengatakan, Allahumma barik li Zubair. Ya Allah, berkailah usahanya Zubair. Berkailah usahanya Urwah. Akhirnya bisnisnya Urwah itu berkembang pesat. Jadi kalau ada kata-kata doa, ya Allah berkailah usaha, dagang, pekerjaan si A, B, C, itu tandanya kita minta kepada Allah agar usaha tadi berlimpah ruah, dapat keuntungan yang banyak, tapi juga diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita masih butuh Allah. Tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan ilmunya, tidak mengandalkan apa pengalamannya, profesinya. Ah, ini kalau orang ini gara-gara saya, ini gara-gara kecerdasan saya, ini gara-gara keahlian saya, ini gara-gara ilmu saya. Kata-kata saya, ingat, sombong. Jadi kalau sudah mengatakan saya, sombong. Ingat ya, hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan ini gara-gara saya, gara-gara saya. Hilangkan kata-kata saya. Ganti dengan kalimat alhamdulillah, hadza minallah, ini dari Allah. Alhamdulillah berkah. Cukup kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jangan kata-kata saya. Hilangkan kata-kata saya. Ini akan bisa berbuah apa? Kesombongan dalam diri kita. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi apa yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna